Welcome back to Pas Pamres, pasukan pemberantas stres. Oke. Hari ini bersama dengan saya Dita. Gua Abraham. Nah, ini Oh ya, aku Rifana. oke, so hari ini spesial banget ya Bam. Kita Betul, kedatangan betul. adik kecil kita yang cantik jelita Aduh. ini yang hits se-Bandung Raya. Aduh, Iya. overrated kok. Amin dong gitu. Oh iya, amin ya loh. kan? Amin. Kebetulan, nah Rifana ini tuh baru banget lulus SMA ya Bam ya. Betul. Iya, Di mana kita udah lupa. Apa itu SMA? Kayak kalau gue sih 10 tahun lalu. Cerita berapa tahun lalu? Gua 5 tahun lalu lah. Wow. Kalau gitu gue manggilnya Dita aja gitu. Iya kok Abang. Nah, Rif, coba dong. Iya kok. Gue tuh kayaknya kita nih sebenarnya Iya, agak lupa SMA tuh Lupa kayak SMA gimana tuh sih gimana gitu. gitu ya. Iya iya. Spill dikit lah. Spill dikit. SMA SMA lu zaman SMA. now. Nah, zaman now tepatnya ya kan udah Iya. beda 1 dekade ya Mas. Waduh, agak jauh ya. Aku kayak masih SD berarti. Iya emang. Jangan, iya. jangan dipanjangin nanti Nggak sedih. boleh, nggak boleh. Coba Oke, cerita jadi dulu SMA zaman sekarang gimana sih? zaman sekarang ya SMA. Sebenarnya aku udah lulus tuh 1 tahun yang lalu kan. Oke. Terus kalau inget-inget seru banget sih inget-inget SMA itu kayak zaman dimana tuh ya aku dan teman-teman itu mengenal dunia lebih luas lagi. Kalau Wes. SMP tuh kayak cuma sekedar bangun tidur, datang ke sekolah, pulang belajar ulangan, kerjain PR, tidur gitu kan intinya gitu waktu SMP ya. Oke. Mungkin nggak semuanya, cuman aku kayak gitu. Begitu SMA tuh kayak berbeda banget. Ternyata bisa kenal lebih banyak lagi lingkungan orang-orang yang beda-beda banget. Lebih dramanya juga lebih kenceng Oke. gitu kalau di Oh, SMA. drama. Gitu Mulai kan ya. menghadapi real world. Real gitu ya. world, bener yang penuh drama gitu Itu ya. belum seberapa ya Bang. Oh belum seberapa. Ya. Ini simulasi real world kali Iya. ya. Terus dan SMA juga jadi masa untuk kayak banyak hal yang ingin dicoba-coba gitu. Banyak Oh, yes. banget gitu. Tapi ya Iya. kalau ngomongin coba-coba nih ya. Iya. Dulu gue SMA aja, gue inget nih ada satu cerita. Waktu Gimana gue kok? SMA, nggak SMA banget sih, udah lulus nih. Itu ngomongin coba-coba itu. Heeh. Baru lulus kan ada libur panjang tuh. Zaman gue ya, zaman Iya. gue. Libur panjang sama deh. Libur panjang dan kita nginep. Gue sama teman-teman gue nginep. Dan gue si pintar ini tuh, nggak gue coba-coba lah hari itu. Apa yang gue coba-coba ya biasa kita waktu itu cowok-cowok. Teman-teman gue ada yang bawa miras. Oke. Alkohol gitu ya. Iya, minuman keras. Iya, iya ya tahu. Minuman keras. Nah, bawa alkohol gitu gue ingat. Dan akhirnya hari itu gue iseng karena gue, ya kata lu tadi tuh, zamannya coba-coba. Iya benar. Gue iseng, gue coba-coba hari itu. Gue Iya. pikir gue cuma pikir gini loh. Ya udah deh, gue coba aja. Kalau misalnya nanti gue sampai misalnya gue tipsi atau sampai misalnya gue mabok, gue pikiran gue simpel kayak gini. Kalau gue mabok, gue tinggal tidur, besoknya udah Udah tenang, segar lagi gitu. segar, beres, Lagi. pulang, aman, Oh, sejahtera, gak ada iya, yang iya, tahu. iya. Oke. Dan gue udah gak mau mabok lagi, hari itu gue pikir kayak gitu. Dan benar kejadian, gue bingung. Kan kalau buat gue, alkohol kan pahit gitu ya. Gue sendiri pribadi gue nggak suka sebenarnya. Iya. Gue kalau boleh milih ya mending marjan gitu, susu gitu. Marjan, anak manis marjan ya. Nah jadi apa yang, Masuk kali endorsement. Masuk satu. apa yang gue lakuin? Gue minum itu alkohol, minum nih, so Iya. pahit kan? Wah pahit. Ada jus buah sebelahnya. Langsung jus buahnya gue ambil, gue slok lagi. Wah manis. Isi lagi alkohol lagi, set lagi jus buah, set gitu terus. Oke. Nggak kerasa kan? Tapi kan itu bikin cepet mabok kan? Karena di sekali jadi gitu, di shot gitu kan. Iya, iya, iya. Dan nggak langsung sekali jadi, gue inget. Beres dari situ, gue naik ke lantai 2, tiduran gue. Tiduran, Itu ada teman-teman lo di situ. ada. Terus Ada. waktu lo kayak gitu mereka ngapain tuh? Ya mereka ikutan lah. pasti kan. karena buat tiduran juga. ikutan minum. Ikutan minum. Maksudnya buat mereka tuh itu udah biasa gitu. Ya. Lu doang yang baru nih coba-coba. Iya. Oke. Gua coba-coba terus. Begitu gua tidur, kerasa tuh pusing. Gua taunya gimana? Tangan gua nih, waktu gini gua nggak bisa stay gini. Jatuh Goyang gitu. kiri Iya. kanan, kiri kanan, kiri kanan. Sampai satu waktu nih,
tiba-tiba kayak ada delivery gitu, belum zaman ojol zaman itu. Ada delivery datang, terus temen gue teriak, wah datang nih. Gue kaget kan, berdiri, kondisi gue oleng, but ada sebelah gue tuh ada meja kaca gitu yang tebal, nabrak, kepala gue kena, kacamata gue plastik men. Kalau kacamata plastik tuh lu kena gabret bola nggak kenapa-napa, aman. Tapi hari itu ya, kepala gue kena tuh meja, pecah kacamata gue, lensanya pecah, nyobek mata gue. Saking kencengnya berarti. Iya. My God, Sampai hari ini masih ada tuh bekasnya. Ini ya? Iya ini. Oh ini dari hasil lu coba-coba SMA. Gue langsung sadar, ada teman gue di belakang gue ngeliat gue pas banget oleng, dia kaget, dia langsung, bang, itu bang, ngocor darah. Gue langsung ke wastafel, gak berhenti tuh darah. Di pikiran gue tuh cuma satu hari itu. Satu, gue takut gimana gue bilang ke mama gue, dan yang kedua gue keinget satu hal, waduh gue coba-coba nih, waduh gue pikir mabok tidur besok kelar, ini baru-baru kelar gitu kan, gue yang kelar hidupnya gitu kan, dimarahin dan segala macam. Bocor, dibawa ke rumah sakit, singkat cerita gue dijahit pertama kali itu, gue dijahit. Kalau lu perhatiin ya sebenarnya ini yang di mata gue ini selang 1 senti itu nyobek bola mata. Iya betul. Wah di situ gue cuma bersyukur sama Tuhan, dan gue sadar hari itu gue si pintar ini, gue tuh nggak punya prinsip. Makanya gue coba-coba aja semuanya gitu, karena gue nggak punya yang namanya itu tuh tadi prinsip Yang standar hidup. Dan lu juga nggak tahu apa itu benar atau enggak gitu kan. Yang lu lakuin itu kayak pengen tahu aja gitu, penasaran ya. Oke, kalau ngomong kayak gitu, coba Rifana juga kan tadi coba-coba nih Betul. Coba ada pengalaman apa nggak yang kamu cobain di masa SMA itu yang kayak Abam gitu, akhirnya membuat kamu nggak bisa lupa sampai sekarang, ada nggak? Kalau sebenarnya nih, kalau misalnya sampai se-ekstrim kok Abam gitu, aku nggak pernah sih. Soalnya kita anak baik-baik ya. Iya, anak gampang takut gitu, gampang. Kayak sama tuh kayak gitu. Percayalah hari itu gue juga takut, gue seketika langsung sober gitu, langsung gawat gimana gue pulang. Gue kelar gitu. Gue kelar, benar. Kalau aku sendiri di SMA sebenarnya banyak mengikut temen tuh itu pasti sih. Kayak maksudnya dari main, misalnya main sama si A, sama si B, sama si C gitu kan, oh ini ikut aja. Jadi belum memfilter gitu mana teman-teman yang emang bisa membangun, mana yang bisa menjatuhkan gitu sebenarnya. Cuman kalau untuk pengalaman kayak sampai aku berani nyobain hal-hal yang aneh, mungkin ini basic sih, cuman kayak nyontek gitu. Oh, dia anak baik banget, SMP nggak pernah nyontek. Iya SMP karena masih takut guru gitu kan. Begitu SMA kayaknya kalau nggak nyontek tuh nggak asik gitu kan. Jadi karena teman-teman kamu kayak gitu kan. Betul ya, tapi itu adrenalin kan sebenarnya kan, sama kayak Koko tadi kan nyobain miras, ada sensasinya, deg-degannya, karena bukan karena pengen nilainya bagus, tapi karena emang pengen nyobain itu loh, gimana perasaan pas nyontek itu gimana gitu kan ya. Terus ini juga sih, misalnya nyobain untuk kayak ini deket sama grup yang bandel banget, itu pernah banget gitu kan, kayak pengen nyobain gitu, nyemplung ke sana, itu apa rasanya, itu nyobain juga, itu sensasi kayak ya coba-coba SMA sih. Iya gitu. Tapi berarti lebih ke sebenarnya itu karena kita belum ngerti juga ya. Kita tuh baru melek di dunia masa SMA dan belum punya prinsip yang tadi lo bilang kan. Punya pendirian gitu kan. Mana sih yang bener yang enggak. Pokoknya pengen gue coba aja segala sesuatu gitu. Jadi kayak gampang ke bawah gitu loh kalau kasus gue ya. Iya. Sangat. Hari itu ya gue udah enggak lah, gue nggak gitu kok sekarang. Terlihat kok. Yang sekarang kan udah kita. Bukan gue ya, dia yang bilang pester ya guys. Tapi lebih ke ini nggak sih, kadang tuh mungkin ya seusia kayak gitu tuh merasa kenapa coba aja karena sometimes mereka merasa waktu masih muda itu ya udah hidup lu cuma sekali ya nggak sih? Betul. Daripada lu rugi ya kan, nggak tahu dunia, nggak ngerti yang kayak gitu, coba aja gitu. Iya, hidup sekali, nikmatin aja, jangan sampai waktunya habis, kan itu kata dunia begitu. Iya, jangan sampai lu menyesal nanti udah tua belum pernah nyobain ini, belum pernah nyobain itu gitu kan. Padahal ya kan kalau kita udah
melalui kehidupan ini ya Bang ya. Iya. Malah kadang Gimana hal-hal sih? kayak gitu bikin kita nyesel gak sih? Benar. Kenapa sih gue dulu kayak gitu Iya, ya kan? Ya lo sampai detik ini lo pikir tadi gue cerita gitu gue gak nyesel. Gue Iya. nyesel banget kali. Nah, kalau lu bisa memilih gitu, lu akan ngulang nggak nyobain hal Ya itu? enggak dong. Oke. Serius kok. Maksudnya kayak Tapi kan kayak penyesalan kan ya belakangan. Kalau Betul, gue nyesel betul. sekarang percuma udah terlambat gitu kan. Iya, iya. Ya kan? iya betul sih ya. Berarti penyesalan itu selalu datang terlambat. Jadi cat buat teman-teman yang mungkin Sekarang lagi penasaran. lagi ya penasaran kan? karena takut lewat gitu ya masanya, ternyata nggak seperti itu Iya, pada iya. kenyataannya. Betul. Tentu penyesalan bakal tetap ada gitu ya. Oke, kalau misalnya Cidita sendiri nih penasaran sebenarnya. Dari tadi kan yang ditanya mudah banget. Kalau gua tuh sebenarnya justru tadi gue bilang kan, kalau gue itu sebenarnya SMA itu udah mulai jadi anak baik-baik gitu. Oh. Karena gua pas SMA tuh mulai aktif OSIS segala macam. Justru gue tuh merasa gue nakal-nakalnya tuh pas SMP. SMA lu udah mulai pelayanan? Udah. Nah iya, gue Oh, mulai iya, pelayanan iya, tuh justru iya. di SMA, mulai aktif di komunitas, makanya tuh mulai taubat lah gitu. Mulai ngerti lah Mulai ya. ngerti, mulai tahu oh prinsip yang ternyata waktu gue SMP gue merasa ini tuh gue perlu coba, perlu tahu gitu. Ternyata yang nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. iya. Justru gue waktu SMP sih ya sama teman-teman yang memang di sekolah tuh geng keren, geng cantik, geng gitulah. Oh ya, geng-geng girly Geng-geng girls girl gitu ya. famous geng. Nyobain kalau gue kan dulu SMP-nya bukan di kota besar ya. Oke. Gue SMP-nya tuh di kota kecil. Oke. Kalau zaman dulu tuh kayak lu naik motor nih, nggak pakai helm bertiga. Ngerti gak sih lu cabe-cabean? Boti ya. Iya, bonceng tilu ya kan, cabe-cabean. Ngerasa keren banget, ngeng gitu, tau gak sih? Ada mobil di ngeng, boy. Itu cewek sih yang Kok serem ngendarainnya. banget sih. Makanya gue Yang ngendarainnya bilang. cewek itu. Iya cewek, jadi Oh. cewek kita bertiga. Gue karena gue adrenalin nyalinya kurang, jadi gue biasanya di tengah kalau nggak di belakang gitu. Wow. Bonceng tiga, Tetep tinggi. gitu. Ada mobil sengaja, weng gitu. Dulu kayak keren banget, pengen nyobain aja gitu. Sensasinya iya. keren banget gitu. Yang kayak gitu-gitu sama teman-teman terus. Sekarang Ya masih suka ngeng-ngeng gitu. enggak lah, sekarang mah kan udah Udah anak ada baik bebay banget. lagi ya kan? Iya, udah. Ya suka riding tapi gue yang bonceng dulu nggak pakai helm gitu. Enggak. Iya. Ya banyak hal lah yang kayak gitu-gitu. Tapi ya balik lagi sih, dulu kan belum ngerti ya bahwa ya memang harus punya prinsip dalam hidup itu kan ikut-ikutan temen. Betul. Ya kan, buat mereka itu keren ya, gue pengen ikutan keren gitu. Karena kayak kalau orang yang tadi kan kita bahas prinsip, benar gak sih? Ya itu kalau misalnya kita dari muda nggak sadar soal prinsip ini, kita jadi kayak nggak ada border, benar Betul, gak sih? ya. Betul. Dan Jadi- itu lama-lama kan jadi habit nanti, Nah, iya, ya kan. iya. Waktu kita nggak ngeh bahwa oh itu salah gitu ya, jadi habit. Misalnya tadi lu lanjutin Iya, aja iya, terus bener sih, kebiasaan iya. minum-minum gitu kan nanti jadi habit. Untung juga ya gue celaka. Tuhan baik sama lu bang. Iya, masih diselamatkan. Masih diselamatkan. Betul. Terus kayak misalnya tadi nyontek nih yang kata Rifana, awalnya pengen coba-coba tapi kalau Nyoba-nyoba. dia nggak sadar itu salah, keterusan ke Candu bawah sih. nggak sih sampai Betul. kerja, Betul sih. iya kan? Iya. Lu jadi kebiasaan Cari yang instan gitu. cheating gitu di Iya. kerjaan, Kerja sama. Iya, nipu-nipu betul. bos misalnya. Betul. Nanti lama-lama nipu perusahaan ya kan? Betul. Itu kan bibit-bibit kedepannya korupsi ya kan? Betul, Ci. Benar sih, benar. Menurut aku tuh kayak yang paling bahaya gitu ya. Aku jadi sempat keingetan lagi. Waktu aku SMA, kayak banyak hal-hal yang aku cobain gitu ya istilahnya. Salah satunya nyontek tadi. Aku tuh sama sekali nggak sadar kalau itu tuh salah. Bener kayak kata Ko Abam, bahwa kesalahan itu tuh seolah-olah dibenarkan gitu loh. Ya, ya. Karena Ya, masuk ya. logika. Kan ini bukan nyontek, ini kerjasama, kita sharing, Gotong berbagi royong gitu ya, jawaban. budaya Indonesia gotong royong gitu. Iya, budayanya iya, kita iya. gotong royong gitu. Kayaknya Mana tuh ada. salah banget kalau kita nggak kerja sama gitu. Iya, Bener iya. nggak sih? Buat kebaikan bersama nilainya Iya. bagus bareng-bareng gitu kan? Betul, itu pun juga mungkin terjadi gitu ya hari-hari ini di media sosial, di pemberitaan. Kayaknya tuh hal-hal yang salah itu jadi bener. Jadi kayak bener banget sih. Ya, Apalagi ya, ya. kayak sekarang media sosial kan tuh banyak banget influencer yang mulai bermunculan ya. Betul. Dan entah dari mana ya kan. Ya, Dengan prinsip mereka sendiri, value yang mereka punya sendiri gitu kan. Ngikutin tren dunia. Ngikutin tren gitu kan. dunia gitu. Oh yang lagi ngetren kayak gini. So kalau kita misalnya nggak hati-hati, kita bisa ke-influence sama prinsip yang sebenarnya salah gitu. Tapi
jadi bener karena followers dia membenarkan itu semua. Ya nggak Iya sih? betul. Yang gue ngeri tuh kayak gini loh, gue sempat mikir sebenarnya. Kayak misalnya Gimana? lu kalau nonton film nih di layanan streaming apapun itu, kayak udah normal free sex. Iya, Bener iya, nggak? betul. Terus gue lihat juga beberapa influencer, tadi sempat cerita juga kan kita ya. Iya, iya. Ada beberapa influencer yang mereka kayak it's okay lah free sex gitu. Iya. Iya. Dan mungkin ya di lingkungan kita juga ada beberapa teman kita yang kita tahu free sex gitu. Nah lama-lama kalau misalnya kita nggak punya prinsip, Iya. kita jadi mikir oke Itu nih kalau seolah-olah benar. ya kayak Benar kalau juga. pacaran lu belum free sex, belum pacaran. Iya, Kan itu iya. ngeri banget sih gue Iya. mikir. Terus suka ada prinsip gini, gue tuh pernah dengar kalau lu belum free sex, lu nanti jadi nggak tahu gitu. Ngerti nggak sih kayak lu nanti jadi buta banget gitu. Gimana lu mau masuk pernikahan kalau lu nggak ngerti hal-hal yang kayak gitu gitu. Bawa-bawa pengalaman. Bawa gitu. pengalaman ya, gitu udah. kan. Nah, yang kayak gitu-gitu kan Bener, bahaya bener. banget ya kalau kita Iya. nggak punya prinsip. Terus sometimes kalau kita ngikutin nih ya yang kayak gitu-gitu tuh logis ya nggak sih? Bener, iya. Kalau nanti dia Jadi jelasin kayak gini-gini, oh bener juga ya logis Iya, iya. ya Bener, gitu, iya. ya nggak sih? Kayak selama ini gue yang gak logis gitu. Iya, ya. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak kuat tuh ya Kita nggak kuat prinsipnya. kita jadi mikir oh ini masuk akal, emang gua aja yang kudet nih ternyata. Iya benar, betul. Betul. Itu pengalaman sih. Aku itu pengalaman nyata banget nih ya. Kan kalau misalnya aku kayak ada satu pandangan sendiri, oh kayaknya nih kalau berteman kita misalnya punya gebetan, kita punya pacaran tuh emang penting. ada batasannya gitu ya misalnya. Dari kebetulan aku bukan orang yang misalnya apa gimana terlalu dekat gimana tuh bagi aku tuh aneh aja gitu. Dan aku sempet kayak diomongin sama orang-orang yang terdekat tuh kayak gini, hah gitu kan, lu kuno banget deh, lu kayak ketinggalan zaman banget, abad 21 Bun. Ya, Gitu. ya. Kayak wow tertampar sekali saya gitu kan. Kayak gue lahir di Di zaman abad kapan, 18 gitu, abad 17 itu beneran kejadian. Iya, iya. Dan emang di situ kayak mikir apakah ini gue yang aneh atau gimana Gue gitu yang kan. katro gitu nggak ngikutin Iya. perkembangan zaman. Betul apa betul. gimana. Nah itu mungkin ada juga di paradigma teman-teman gitu yang di rumah gitu ya kayak terus kita harus gimana gitu meresponinya karena kita pasti bingung banget gitu. Iya. Jadi malah salah banget gitu. Kalau menurut Gimana, gua Kok? nih hal yang paling penting mendasar sebenarnya kalau ngomongin prinsip, jelas kita harus tahu basicnya, bener gak sih? Iya, benar Basicnya. banget. Ini hasil gue merenung juga, hasil ya gue ikut mentoring dan segala macam. Jelas kalau ngomongin prinsip standar hidup, basicnya tuh udah pasti Alkitab sih. kalau Iya, kata gua. betul. Balik lagi ya. Iya. Kita sebagai Kebenaran orang Kristen gitu. ya kebenaran. Kita harus mencari tahu kebenaran firman Tuhan itu Iya. seperti apa kan. Ambil contoh kayak tadi free sex. Dengan segala argumen, opini-opini logis, Logis ya. dan dengan berbagai macam alat kontrasepsi yang di apa sih namanya Gembor-gemborkan. ya, Mohon digembor. maaf ngerti nggak? Nggak ngerti sih sebenarnya. Enak Nggak baik-baik ngerti kayaknya dong. Bang. Ngerti dong. Tapi Sex kan- education itu namanya teman-teman. Tapi kan kita belajar juga kan kalau di Alkitab dosa zina tetap zina. Betul. Ya kan, mau gimana pun media ngebawainnya, iklan-iklan, terus penjelasan influencer, Iya. film, acara-acara TV, tetap kalau misalnya base kita Alkitab, kebenaran firman Tuhan, kita tahu tuh di Alkitab jangan berzina. Iya, Ya benar udah banget. stop gitu loh. Iya, Ya kan, itu kata gue basic sih. Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Dan kitanya juga memang harus firm ya Bam. Ya, nggak ya, sih? ya. Maksudnya kita yakin dengan apa yang prinsip yang kita pegang. Kayak tadi misalnya firman Tuhan bilang gak boleh free sex. Tapi kita juga harus yakin gitu, ngerti Ya, nggak betul, sih? betul. Bahwa ini tuh kebenaran yang gua percayai gitu. Kalau enggak, kalau kita ragu tetap aja nanti ada influencer lagi, ada lingkungan kita yang menggoyahkan tuh tetap Ya, ya, bisa ya. goyah nggak sih gitu. Bener. Karena biasa kadang kan dilawan sama logika ya nggak sih Bam? Kadang-kadang mereka pinter juga lagi ngasih Iya. opini tuh masuk. Iya, aja. masuk aja setuju gitu banget. sampai akhirnya kita kayak oh iya juga ya gitu. Iya, Oh, iya, selama iya. ini gue nggak kepikiran ya kan. Ada penjelasan ilmiahnya terus segala macam. Betul, iya. Oh ya gitu ya kalau bisa firm gitu Iya kan. benar Iya, benar. banget. Ini menarik banget sih. Ini aku jadi kayak penasaran. Tadi kan sempat juga cerita nih SMP tuh Wak, dengan segala hiruk pikuknya Iya, gitu ya iya. cerita seperti itu. Terus SMA itu bener-bener kayak udah mulai bener gitu. Ci, titik baliknya tuh kayak gimana sih sebenarnya sampai Cici punya suatu standar yang kayak oh iya ini salah ini bener gitu. Oke, kalau titik balik sih sebenarnya balik lagi ya, kita anak Tuhan tuh harus ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Iya, iya. gitu. Kalau menurut gua bahwa
waktu kita punya Tuhan, ketemu sama Tuhan secara pribadi itu tuh cukup gitu buat gue. Gue nggak perlu lagi untuk kayak memenuhi standar dunia gitu kan. Gue nggak perlu lagi untuk ngikutin sana sini untuk merasa gue tuh penuh, gue tuh firm, gue tuh dikasihi gitu. Waktu gue punya Tuhan sayang sama gue, buat gue itu cukup. Even misalnya kayak tadi ya yang kamu bilang, teman-teman jadinya ngomongnya lu ini abad 21 kemana gitu, lu kemana aja gitu, masa hari gini nggak ngelakuin itu gitu. Ya buat gue balik lagi sebenarnya yang gue kejar pada akhirnya waktu udah mengenal Tuhan ya perkenanan Tuhan gitu di dalam hidup. Tuhan tuh seneng dengan hidup gue gitu, bukan lagi orang seneng. Ya nggak ya sih? Balik lagi ke situ kan. Kenapa kita punya prinsip tuh sesuai firman Tuhan? Karena yang kita kejar ya Tuhan berkenan sama hidup gue. Terserah lah orang mau ngomong apa. Ya nggak sih? Kayak kenapa gitu. Kita jaga hidup sedemikian rupa ya biar Tuhan seneng. Benar, ya kan? Punya prinsip. Keren ya nih. Keren banget ibu ini. Gue nggak bisa. Kita akhiri aku sampai speechless. Pusingnya menanggapi pujian tuh gitu. Cici ini sering dipuji teman-teman. Hanya buat nice. Kalau gue tuh titik balik gue sebenarnya pas gue kerja. Ya. Gue ingat tahun 2016 tuh. 2016 akhir. Rada baru sih sebenarnya. Agak baru gitu. Jadi waktu itu kalau lu kan karena lu pelayanan lu mulai ngerti value-value kan. Nah, gue selama gue pelayanan hari-hari itu sebelum 2016 ya, berantakan banget. Waktu gue pelayanan ya udah gue kayak cuman organisasi di gereja. Bahkan di satu titik gue tuh kayak mikir, udah deh, gue nanti kerja pokoknya gue mau keluar dari Bandung biar gue bisa keluar pelayanan secara halus tanda kutip. Jadi nggak ngilang gitu, tapi gue halus gitu. Sorry, gue mau kerja keluar negeri. Keluar kota, amin. Aku senang di Bandung. Pengen keluar kota biar izinnya tuh, ya gue kerja keluar kota nih. Padahal dalam hati kecil gue, yes gue keluar dari pelayanan nih. Karena gue tahu gue nggak bener di pelayanan. Hati kecil kita sadar lah gitu waktu kita nggak bener. Terus gue tuh titik balik berubahnya gue ingat lagi di kantor, gue tuh lagi beberes mau pulang. Gue cuma mikir, waduh, sampai kapan sih gue harus hidup kayak gini? Puji Tuhannya, Tuhan izinin lah gue mikir kayak gitu. Tuhan kasih pengertian, sampai kapan sih gue harus hidup kayak gini? Gak punya standar, gak punya prinsip, gak mikir jauh ke depan. Kan gitu kan, orang gak punya prinsip pasti ya udah cuman lihat sekitar aja, gak mikir jauh ke depan doang gitu ya. Apa yang dia lakuin dia gak mikir jauh ke depan gitu kan. Ya gue pikir, wah sampai kapan gue harus kayak gini? Udah akhirnya hari itu buat gue pribadi, gue cari tahu nih. Ya jelas yang pertama gue perbaiki hidup gue, apa yang hari-hari itu berantakan gue mulai beresin. Dan gue inget ini yang pertama gue lakuin, baca Alkitab gue. Gue rutin baca Alkitab. Dulu tuh gue yang namanya Matius nggak pernah tamat. Bang, padahal itu salah satu pasal yang paling menarik seru, ya. Bener, paling seru cerita. Paling sering dibaca gue ulang-ulang. Gimana baca nama-nama di perjanjian lama. Kayak dulu kejadian kan. Baca imamat ya kan. Awalnya kejadian nih, gue tuh nggak pernah tamat satu pasal aja nggak tamat, satu perikop mentok-mentok 2 perikop udah. Gue pikir ada yang bilang mulai dari Matius, oke. Gak tamat gue satu pasal juga tuh. Tidak tamat ya. Gitu. Tapi hari itu gue mantepin diri gue mikir gue nggak bisa gini terus nih. Mau dibawa kemana hidup gue kalau gue nggak punya standar, nggak punya prinsip. Akhirnya gue paksain dan ya deket sama Tuhan juga. Ya udah akhirnya mulailah pelan-pelan kekikis yang jelek-jeleknya, mulai diperbaiki, mulai hari itu sih gue milih orang yang buat gue belajar atau enggak. Gue banyak cari tahu di YouTube juga. Hari itu gue sih denger khotbah. Itu kan caranya macam-macam lah buat kita tahu mana yang baik kan ya. Hari itu gue denger khotbah, gue isilah diri gue sama prinsip-prinsip yang benar, dan akhirnya gue jadiin itu pegangan buat hidup gue. Mantap banget. Berarti dari firman Tuhan ya. Kalau pastor gitu emang. Mantap banget pasternya. Ini yang berminat boleh hubungi nomor di bawah ini. Tiap episode di promosiin, tolong edit. Udah sering ya. Udah sering promosikan. Coba ya Aren, jadi gini, ngomong-ngomong tentang prinsip, pengen tahu dong salah satu prinsip di dalam kehidupan lu gitu, kalian kita yang misalnya sampai hari ini tuh kita pegang erat dan kita terus terapin gitu di dalam kehidupan kita, ada nggak salah satu prinsip dalam semua aspek kehidupan ya yang kita dalam semua aspek kehidupan ya? Kalau Rifana apa? Kalau aku pastinya
selalu inget kalau segala sesuatu yang ada terjadi hari ini itu tuh ngefek banget di kemudian hari gitu. Yes. Itu menurut luar biasa. Coba ya. Anda umur berapa, Bu? Saya 19 tahun. 19 udah mikir gitu, gua 19. Mata gua lagi dioperasi itu. Gua 19 masih terbucin-bucin sama film Korea. Karena enggak sih, karena dewasa terlalu cepat mungkin ya. Oh, bagus. kok itu. Jangan disesali, itu jangan Iya, disesali. gak boleh disesali. Cuman karena memang ternyata bener kayak kehidupan aku, maksudnya kayak muda, pada masa-masa muda tuh kayak banyak banget hal-hal yang aku salah ngambil nih, satu tahap salah ngambil, ternyata ngefek banget gitu Ya. sampai seterusnya sampai sekarang gitu kan. Jadi emang itu prinsip yang aku pegang erat gitu, dan ternyata itu menyelamatkan aku di banyak hal. Gitu, di banyak hal. Salah satunya nih aku baru ceritain aja sedikit. Jadi karena aku kan kayak senang banget untuk main apa yang ikut-ikut temen gitu. Cuman karena ada prinsip itu, aku tuh pernah kayak ngumpul sama teman-teman yang semuanya tuh minum alkohol gitu intinya. Minum alkohol. Cuman nah terus aku saat itu kan sendiri gitu, datang sendiri, terus nanti juga pulangnya sendiri juga gitu. Terus aku mikir kayak, wah pokoknya jangan sampai apapun yang terjadi itu tuh udah kayak harus jaga diri itu kan. Walaupun ada ketakutan, tapi aku tetap ada di dalam situ, mau nggak mau harus bisa menangani situasi itu sendiri kan. Sampai semuanya minum, tentunya aku ditawarin dong kayak ayo dong gitu kan. Cobain gitu. Ya cobain dong, ini apa dikit aja mah nggak akan gimana asal tahu rasanya dan segala macam. Cuman langsung hint itu tuh, prinsip itu tuh langsung yang kayak ting gitu. Oh iya, ada prinsip itu, kalau ingat apa yang lu lakuin hari ini itu bakalan ngefek di masa yang akan datang gitu. Dan akhirnya aku bilang kayak, sorry bukan yang nggak mau, tapi aku nggak bisa gitu, tau gak sih? Halus juga ya. Halus juga. Pintar-pintar Anak juga. cerdas kayak gini emang. Tapi maksudnya itu unexpected banget, pasti kan kayak, oh mungkin pasti dipaksa lagi nih untuk tawarin segala macam. Ternyata enggak loh, maksudnya ternyata teman-teman itu akhirnya menghargai ketika mereka tahu kalau kita itu punya prinsip. Iya, Langsung betul, kayak, itu oh ya good it's sih. okay gitu, katanya kayak, oh iya it's okay, malah mereka kayak, Rifana minum air putih aja ya atau kayak gimana gitu. Dan oh ternyata ya itu sih, itu kuncinya sih, berarti prinsip itu kunci sebenarnya untuk yang menyelamatkan hidup aku gitu. Mungkin Benar. nggak tahu ya kalau misalnya saat itu aku tidak kuat dengan prinsip itu, mungkin aku udah pasti ikut-ikutan kayak aduh menarik banget, pasti semua minum aku enggak gitu. Dari 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak ada di sini saya hari ini. Iya benar. Jadi gaya hidup deh kayak gitu kan. Tapi itu good point ya yang tadi Rifana bilang. Kadang kan kita merasa kalau gua nggak punya prinsip sendiri, ngikutin prinsip orang lain, gue tuh takutnya jadi nggak diterima di kelompok itu misalnya. Iya, betul. Tapi ternyata tadi waktu dia firm sama prinsipnya, orang bisa menghargain loh sebenarnya. Iya, betul. Malah dia jadi punya nilai lebih ya nggak sih dibanding orang Benar, lain benar. kan. Orang bisa lihat bahwa oh iya lu punya nilai plus dibanding kita gitu. Langka loh yang kayak Langka, gitu. iya bener banget. Iya. Gitu ya. Dan coba kalau Cinta kayak gimana? Oh, tadi ini gua yang sebenarnya? nanya ya, soalnya. Iya, dari tadi nanya terus ya, nggak mau jawab ibunya. Menarik dong. Kalau aku salah satu prinsipnya hidup. mungkin ini ya, kita tuh jangan pernah menilai orang sebelum kita tuh bisa tahu apa yang dia alami. Di balik misalnya keputusan dia yang mungkin menurut kita itu salah gitu, dan banyak orang biasanya kan ngejudge gitu ya, kayak langsung menghakimi atau menjauhi misalnya, atau langsung ngejudge oh lu nggak bener gitu. Tapi kalau gue itu belajar seperti Tuhan Yesus. Oh, Alkitab kan, biasanya Alkitab Iya kan kan? benar. Iya. Tuhan Yesus aja sama pelacur dia deketin, sama Iya, betul. pemungut cukai dia deketin. Toh sebenarnya gitu, nggak semua orang kayaknya nggak pengen deh berbuat jahat dalam kehidupan ini ya kan. Iya. Nggak pengen deh buat kesalahan, tapi kan pasti ada background di balik itu. Jadi kalau aku tuh selalu belajar untuk jangan ngejudge dulu sebelum lu tahu sebenarnya Iya, apa yang dialami dengan dia ngalamin. Karena gue juga pribadi suka gitu kan, kalau gue bikin salah atau misalnya gue nggak sengaja melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut masyarakat umum itu salah gitu, kan gue juga sebenarnya nggak pengen gitu. Cuman iya, karena benar. ada background di balik itu, dan gue juga sebenarnya nggak suka kalau orang ngejudge gitu Iya, aja, benar. ngejauhin Enak gitu, gitu ya, kan? ngomongin misalnya, ngegosipin. Nah ini juga kan kayaknya sekarang salah satu prinsip yang udah mulai luntur ya, Iya. ngomongin orang gitu. Betul, Ngomongin julid bener siapa yang suka kan? julid? Coba Anda Tunjuk diri sendiri gitu. gua. Iya kadang kita merasa julitin orang itu jadi hal yang biasa karena Iya. oh itu teman kita sendiri Iya, misalnya ya betul. kan, seru gitu. Nah gue tuh suka belajar untuk
ya jangan julid dulu kalau lu nggak tahu background dia. Siapa tahu sebenarnya dia perlu ditolong loh. Iya. Siapa tahu kita sebagai teman dia dibanding kita ngejulitin dia, kita tolong dia dan lewat kita nolong dia bisa lihat Tuhan gitu dalam kehidupan kita, dia bisa merasa dikasihi dan hidup dia bisa berubah gitu sih. Iya, Itu betul. salah satu prinsip sih yang gue sampai sekarang pegang dan berusaha untuk terus ngelakuin. Dan lu belajar itu karena dari Alkitab, benar nggak sih? Bener. Ya gue lihat Tuhan Yesus lah. Iya kan? Basicnya itu lah. Teladan nomor Ivana 1. juga pasti kan basicnya juga. Iya. Lu jaga hidup. Tabur tuai. Iya benar. Ada dari Alkitab. Kalau lu betul. sendiri Bang? Iya. Bapak Oh. Pastor. Bapak Pastor. Kalau salah satu prinsip yang gue pegang kan, ya cukup banyak lah beberapa prinsip. Iya. Tapi yang mau gue share di sini tuh, gue tuh dari semenjak gue serius pelayanan, nge-treat pelayanan dengan serius, gue tuh sangat-sangat menghindari tempat-tempat gemerlap. Contoh, Iya. kayak tempat biliar tuh gue gak mau masuk. Kenapa tuh? Karena ya di mata kultur kita, tempat biliar kan tempat gak benar. Iya. Gue tuh sekarang nih, kayak gue nih, gue menjaga gue gak mau masuk tempat biliar, bar, ya dukun gitu mah jelas enggak lah. Masuk terus gue gak ngapa-ngapain, gue gak mau. Betul. Kalau ada embel-embel kan ada orang-orang tuh masuk terus buat menangin orang, ya itu orang lain aja lah, gue pokoknya gak mau. Iya. Tahu batasan diri sendiri gitu. Gue gak mau lah. Terus ya itu, gue pokoknya tempat-tempat kayak gitu gue sangat-sangat gak mau masuk. Karena gue mikirnya gini loh, kalau misalnya gue nih yang gue nge-treat pelayanan serius, terus ya kita kan, ya lu juga pernah sharing firman gitu lah ya. Di ibadah LC kan kita berapa kali sempat kebagian buat sharing kan. Iya. Orang-orang ya seenggaknya sempat Lihat lihat kita ya gitu gitu, kan. tahu ya. Nah gue tuh gak mau gitu. Waktu misalnya dia tahu kita siapa nih, apalagi dia tahu kita pelayanan, lagi datang nih dia, ternyata dia hari itu misalnya lagi ke bar, atau enggak jangan ke bar lah, ke Biliar tempat gitu. ke tempat mabok gitu lah ya. Ya itu sih bar ya itu yang namanya Iya. kan. Ke bar Iya gitu. bener ya. Saya dia ke bar dan ada kita gitu. Dan ada kita, ada gua gitu misalnya. Padahal gua nggak ngapa-ngapain, gua kayak cuma temenin temen gua doang. Gua minum air putih. Air putihnya bukan alkohol gitu ya. Air putih, air mineral gitu Iya. kan. Tapi kan orang waktu lihat gua kan mikirnya, Iya. ini yang Sabtu kemarin Khotbah. jadi pembicara nih gitu kan. Kalau ada di bar ini ya. Wah gak bakal jauh deh, pasti dia juga ini mabok-mabokan pulang malam dan Ya segala macam. udahlah dia juga gitu, gue ya gitu ya. Iya. Sampai bobrok lah itu orang. Nah kan secara gak langsung gue tuh jadi batu sandungan Iya, gitu kan. Iya. Nah gue menjaga di situnya, itu prinsip yang gue pegang sih. Jadi kayak waktu itu gue ingat ada teman gue baru pulang dari Belanda, datang lah. Terus dan dia beres dari itu ngajakin buat main biliar. Gue diajak main biliarnya ke tempat yang bukan yang aneh-aneh loh, yang mungkin yang non smoking juga gitu, ya family gitu loh. Gue ngomong nggak deh, gue nggak mau. Temen gue ngomong, lah kenapa? Padahal nggak, ini tempat biliarnya nggak masalah kok, baik-baik aja. Nggak deh, gue nggak mau deh. Gue mending gue jaga aman. Mending gue jaga standar gue tinggi dulu deh. Iya. Mending gue pasang pagar tinggi deh, dibanding nanti kalau gue sosok fleksibel, tahu-tahu ternyata gue jadi batu sandungan. Itu kan gue lebih gak mau lagi. Kayak ibaratnya lu sejaga-jaga hidupnya lu, ada aja orang gak suka. Betul. Gimana lu gak jaga hidup Iya, gitu kan. betul. Iya. Lu punya pagar tapi gak terlalu tinggi aja, orang ada yang bisa jadi kepahitan gitu. Iya. Gimana lu jaga pagarnya rendah gitu kan. Iya. Tuh. Dan gak rugi juga sih kalau buat Iya gua. nggak ada ruginya sih, dan itu balik lagi firman Tuhan juga ya nggak sih. Kita harus tetap jaga hidup kita supaya jangan jadi batu sandungan. Ya. Sebenarnya balik lagi ya Setuju kan. banget. Ya hari ini sih maksudnya kita pengen reminder juga ya ke teman-teman bahwa maksudnya lu punya prinsip firman Tuhan untuk lu terapin di dalam kehidupan sejak dini ya kan. Benar. Sejak muda itu bener-bener nggak ada ruginya, malah tadi yang kata Rifana membawa keuntungan di masa-masa yang akan datang gitu. Betul, kan. abad 21. Abad 21 ya kan. Orang merasa hidup tuh cuman sekali. Iya. Kita harus coba segala sesuatu. Salah. Gimana Bang? Harusnya gimana? Ternyata Dicoba gue kayak gitu. Kalau menurut gue ya karena kita muda, hidup cuma sekali dan masa muda cuma sekali, justru mending kita jaga sebaik-baiknya. Ya. Ya kan? pakai yang bener supaya Betul. nggak nyesel nanti udah tua ya. Iya. Betul, justru karena hidup cuma sekali, makanya jaga Jadi- hidup itu gitu. Pergunakan dengan baik. Soalnya bener Betul. sih teman-teman gue juga dulu teman-teman gue dulu gitu. Sekarang kalau ketemu kayak beberapa suka ngomong kalau gue bisa ngulang, gue nggak mau loh gitu. Dulu melakukan hal-hal yang nggak penting
malah justru kalau dari muda kita nabur hal yang baik, mungkin sekarang kita udah ada di posisi yang lebih tinggi lagi dari yang sekarang ya nggak sih gitu. Setuju dengan pemikiran itu Ci. Gitu. Jadi ya buat teman-teman juga ya jangan sampai nyesel, maksudnya jangan merasa hidup sekali harus coba segala sesuatu. Harus menggila di kehidupan itu ya, janganlah. Iya, jangan sampai nanti nyesel gitu. Toh kalau kita dari muda punya prinsip yang benar dalam kehidupan, sampai nanti kita kerja, dunia kerja kita tuh mengurangi penyesalan-penyesalan yang nggak perlu, bener nggak sih Bang? Dan kita nggak jadi jauh lebih culun kok gara-gara Iya, itu. tetap keren aja nih. Pasti Ini juga. Nah ini sih. ini anak baik-baik sejak terlalu dahulu muda. kala ya kan? Ya tidak juga ya, Keren, tidak terkenal juga. gitu. Aduh, Ya, kan? overrated sekali lagi. Kayak makanannya aja overrated. Gitu. Oke. Jadi ya pokoknya itulah ya, apa yang kayak ibaratnya daripada membuang-buang waktu untuk hal-hal yang kayak yang jauh dari prinsip-prinsip kehidupan yang benar, itu tuh kayak kita mendingan pakai untuk ngebangun tangga demi tangga demi tangga untuk nyampe gitu ya. Keren nggak? Rifana Teguh. Kebayang nggak Rifana di usia kita kayak apa ya Bang? Gua nggak ngerti lagi. Abang Gua aja tuh, yang dijahit loh aduh. dulu di sini, sekarang jadi pastor di umur segini. Saya Coba Rifana Saya speechless sudah buka nampak. gereja kayaknya. Waduh. Jadi Kayak influencer gitu yang ya. benar gitu. Jadi influencer yang benar gitu. Tentu banyak belajar juga nih aku kayak sebagai yang muda-muda gitu ya. Banyak banget Belajar dari pastor. Ternyata iya bakal menyesal gitu. Jadi sebenarnya aku juga jadi agak berpikir untuk penyesalan gitu kan, yang dulu kayak iya juga ya. Sayang. Harusnya kita nggak perlu misalnya. Nggak perlu Ya, nyontek. jadi hari ini tuh kita belajar bahwa di dalam kehidupan tuh harus punya prinsip. Sedari muda, standar prinsip yang pastinya ya Bam dan Rifana sesuai dengan firman Tuhan. Balik lagi ya buat setiap kita belajar dari sekarang gitu, dan kita nggak akan nyesel kok gitu dengan hidup sesuai firman Tuhan dari sejak muda ini, ya nggak sih? Gimana cara dapetnya? Ya simpel, kayak baca Alkitab. Kalau gue pribadi, gue banyak dapat dari dengerin khotbah, dengerin firman Tuhan. Itu kan ada penjelasan-penjelasan Alkitab gitu kan. Betul. Mungkin dari orang-orang yang lebih senior pun itu banyak ngebantu juga ya kan. Mentor-mentor kita. Betul, ya kan? itu benar banget penting ngebantu. banget juga punya mentor-mentor yang bisa ngasih prinsip yang benar di dalam kehidupan kita gitu. Berani ngoreksi kita, berani ngebenerin prinsip kita, ngenaikin standar hidup kita gitu. Betul. Mungkin kalau dari mulai hal kecilnya ya, kalau aku pikir kayak coba deh berpikir untuk kayak jangan mikirin gimana kalau gue nggak kayak gini, gimana kalau gue nggak kayak gini tuh gue jadi ketinggalan apa, tapi mikirnya kayak apa hal yang baik yang udah gue lakuin yang ternyata dampaknya juga baik. Dengan kayak kita mikirin hal-hal yang baik itu tuh otomatis kita juga kayak oh iya berarti gue harus tetap harus bener terus kayak gitu. Itu kayak praktikalnya buat diri kita sendiri. Daripada energinya kita kadang anak muda sekarang tuh ya banyak banget yang energinya dia pakai untuk kok gue gini ya nggak sesukses dia. Ya nggak sih, kok gue gini sih, teman-teman gue sukses, teman-teman gue kayaknya hidupnya enak, teman-teman gue punya pacar enak banget, kenapa sih gue enggak? Sampai daripada energi yang dipakai buat kayak gitu, mending energinya kita pakai untuk kita tuh mulai belajar, upgrade diri, punya value-value, punya prinsip-prinsip yang bener. Toh waktu hidup kita bernilai, bener nggak sih? Waktu hidup kita bernilai, bervalue, orang tuh akan nyari kita. Kayak kita di kerjaan itu tuh orang sekarang ngelihat orang yang punya value, ya nggak sih, punya prinsip bener di dalam kehidupannya. Daripada lu pusing dengan kok dia udah jadi manajer ini kita prinsip kita dulu kita kuatin, nanti perusahaan-perusahaan nyari kok orang-orang yang punya value tinggi. Betul. Zaman sekarang kayak comparing gitu. Ya. Iya, jadi daripada comparing, membandingin dengan orang lain kan ngabisin energi. Gitu, mending energinya dipakai untuk kita yuk tetepin prinsip kita gitu. Jadi ya hari ini kalau kita bisa simpulin, kita menyimpulkan ya guys ya. Mantap. Kita bisa simpulin banyak anak muda yang merasa hidup tuh cuman sekali. Kita harus coba banyak hal, gila-gilain sekali itu. Tapi kita mau reminder buat teman-teman, hidup cuman sekali, pakailah dengan baik dan dengan benar dari sekarang, supaya mengurangi penyesalan-penyesalan yang nggak penting nantinya ya Bam ya. Punya prinsip yang benar dalam kehidupan. Saksi hidup. Prinsipnya bisa didapat dari tadi kata Abang, firman Tuhan. Benar. Itu nomor satu. Orang-orang mentor yang kita bisa percayai, ya sih. Belajar terus, upgrade diri gitu ya. Terus yang gue dapat lagi juga, tren dunia tuh nggak semuanya benar. Ya.
Iya. Ya kan, nggak semuanya benar. Semua apa yang diomongin influencer mungkin kedengarannya masuk akal, Logis. bagus, segala macam, baik, tapi belum tentu benar. Iya. Iya. Gitu. Tetap base kita itu Alkitab, kebenaran firman Tuhan sih. Iya, dan kita Betul. harus kejar perkenanan Tuhan, Ya pengakuan dari Tuhan. Gitu. iya, dibanding pengakuan dari orang lain. Iya, gitu. setuju. Betul banget. So hidup lo bakal Iya. nggak ada Sangat. ya mengurangi penyesalan lah. Iya. Betul, betul, setuju banget. Sama sih, kalau aku sama percis apa yang didapetin. Apa tuh? Apa tuh? Banyak tadi sudah dijabarkan ya, saya takut salah lagi kalau nyebutin gitu. Jadi ya pokoknya itu, kalau aku dapetin abad 21 itu bukan berarti kalian harus mengikuti semua tren gitu kan. Tapi kayak justru kalian lah yang harus membuat tren itu. Wes, Mantap! Rifana, Tren yang benar. super hits. ya. Rifana nomornya di sini. Instagramnya. Sampai masuk beneran nyesel loh. Jangan dong. Oke. Udah. Iya. Itu Itu aja aja kali ya. obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman di rumah bisa terinspirasi Betul. dengan obrolan kita hari ini, juga bisa dapetin sesuatu. Mungkin teman-teman lagi bertanya-tanya gitu tentang kehidupan ini ya. Iya. Semoga bisa jadi jawaban juga buat teman-teman, dan semoga episode kali ini bisa memberkati teman-teman semua ya. Amin. Oke, sekian aja, kita undur diri buat Pas Pamres hari ini. Saya Dita. Saya Rifana. Saya Abraham. Pamit undur diri. Bye-bye. Bye bye, see you di next episode.